Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen aplikasi. Saya sendiri Ana Laili Putri dan ada teman-teman saya Muhammad Fahmi Alfaris dan Cikrila. 1. Manajemen paket software. Sistem Linux mempunyai manajemen paket software yang paling populer yaitu RPM atau Red Hat Package Management. RPM mengatur instalasi paket software, menyimpan informasi paket yang diinstal dalam database dan menyimpan paket dalam bentuk file yang telah dikompres. 2. Fungsi manajer paket software. A. Menghitung besar paket yang disesuaikan dengan yang tersedia. B. Memeriksa apakah ada library atau file-file lain yang dibutuhkan untuk software tersebut. C. Menghindari konflik dengan software yang telah terpasang sistem. D. Proses instalasi tidak mengacukan sistem atau membuat sistem file menjadi terganggu atau korup. E. Upgrade ke versi yang baru tanpa mengganggu konfigurasi yang sudah ada. F. Verifikasi file dalam paket tersebut. 3. Paket software. A. Paket binary atau biner, yaitu terdiri atas kumpulan program executable. Paket ini berekstensi .rpm. B. Paket source, berisi teks dari program yang kemudian dapat dikompilasi menjadi executable. Paket ini mempunyai ekstensi .src rpm. 4. Nama paket. Penamaan paket diatur dengan konvensi sebagai berikut. A. Nama. B. Versi. C. Relase. D. Platform arsitektur atau Intel Alpha Rich. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cikrila. Yang kelima, RPM query. RPM dengan opsi min-q memberikan informasi tentang paket sebagai berikut. RPM min-q samba min2.0.5.-ls. Informasi tentang versi paket samba adalah 2.0.5. Beberapa subopsi dapat diberikan, diantaranya I, yaitu menampilkan informasi yang lebih rinci. L, yaitu list atau daftar semua file. D, yaitu tampilan hanya dokumentasi. E, yaitu menampilkan konfigurasi file. F, yaitu informasi tentang paket yang memiliki file apa saja. P, yaitu berfungsi pada paket yang belum diinstalasi. Min script, yaitu menampilkan script untuk instalasi. Yang keenam, tar atau tab archive. Tar mula-mula didesain untuk backup tab, tetapi digunakan untuk membuat file tar pada semua sistem file. File tar tidak dikompresi, hanya sebuah file heap yang dibentuk bersama dalam satu kontainer, sehingga file tar mempunyai jumlah byte yang sama dengan file individu yang dikombinasi file ekstra. Contohnya, tar min-xpf example .tar mengekstraksi isi dari example .tar dan menunjukkan file yang akan diekstraksi. Yang ketujuh, gzip. Gzip merupakan format zip Unix yang asli. Biasanya berbentuk file tar terlebih dahulu dan kemudian mengkompresi menggunakan gzip. File ini mempunyai ekstensi tar gz menunjukkan file tar yang di-zip dengan gzip. Selain itu, juga terdapat file berekstensi tgz. File ini merupakan file kompresi dengan gzip yang kompatibel dengan WinZip dan pkzip, sehingga file zip pada Unix dapat di-unzip pada Windows. Contohnya yang pertama, untuk kompresi file menggunakan gzip, eksekusi perintah berikut. Gzip file name tar, di mana file name tar adalah nama file yang dikompres. Hasil dari operasi ini adalah file yang bernama file name tar gz. Defaultnya gzip akan menghapus file name tar. Yang kedua, untuk dekompresi file menggunakan gzip, eksekusi perintah berikut.
gzip minde file name tar gz. Hasil dari operasi ini adalah file bernama file name tar. Defaultnya gzip akan menghapus file name tar gz. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Fahmi Alfaris. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Alfaris. Di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ke percobaan yang berikutnya, yaitu menggunakan tar. Nah, pastikan kita login sebagai user ya, user atau super user di sini menggunakan command su dan memasukkan password. Lalu selanjutnya kita berada di home directory, kita list. Nah, di home directory kita terdapat folder desktop. Kita akan membuat file tar di dalam folder desktop tersebut. Kita masuk dulu ke desktop kita. Nah, masih kosong. Kita akan membuat file tar di sini. Cara membuatnya adalah dengan menggunakan komentar min cvf. Kita tulis nama filenya desktop.tar, lalu di dalam folder desktop. Nah, kita list. Nah, ada di sini langsung terdapat file tersebut. Selanjutnya kita rename directory desktop menjadi desktop.all. Kemudian lihatlah file desktop.tar pada directory desktop.all. Kita keluar dulu dari desktop. Nah, lalu kita rename directory desktop tersebut menjadi desktop.all menggunakan command move desktop ke desktop.all. Nah, kita ls, kita list. Nah, di sini sudah muncul bahwasanya desktop.all sudah menjadi desktop desktop.all. Kita akan coba masuk ke dalam desktop.all, cd desktop.all. Nah, ini kita sudah masuk, kita list. Nah, di sini masih terdapat file tadi ya, desktop.tar tadi. Kita keluar, nah, clear dulu saja. Nah, selanjutnya kita ekstrak isi dari file tar. Lihatlah di isi directory dan seharusnya akan dilihat directory desktop yang original. Kita akan ekstrak tar tadi, kita list dulu, masuk ke desktop.all. Dengan cara tar min xvf ls min. Nah, di sini terdapat informasi-informasi yang berada di dalam desktop.tar tadi. Ya. Setelah itu kita keluar. Sorry. Setelah itu sekarang kita akan menghapusnya menggunakan command rm-rf desktop .all tadi ya. Nah, kita list dan sudah hilang. Lalu sekarang kita memasuki percobaan berikutnya, yaitu menggunakan gzip ya. Kita akan mencoba untuk bagaimana cara untuk menggunakan gzip. Kita clear saja dulu. Kita akan membuat
Nah, di sini kita akan membuat sebuah directory. Kita buat direktorinya. Tadi kita sudah berada di home directory ya. Di sini kita akan membuat directory yang random saja, percobaan. Lalu kita masuk ke directory kita. Nah, kita akan membuat file tar seperti tadi, tar main tvf, menggunakan namanya mungkin coba saja, coba.tar, lalu disimpan di directory tersebut, percobaan. Kita list dan muncul coba.tar. Lalu bagaimana caranya kita mengubah file coba.tar ini menjadi file gzip, yaitu menggunakan komen gzip coba.tar, enter, lalu ls. Nah, file coba.tar tadi akan berubah menjadi coba.tar.gz. Kita ls main all, kita list semuanya. Nah, di sini akan terlihat isinya. Lalu selanjutnya dekompresi file coba.tar.gz dan coba untuk ekstrak isi file tar. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengekstraknya satu persatu dengan cara tadi kita sudah berada di percobaan ya, kita list. Masih ada filenya. Menggunakan komen gzip min d coba.tar.gz. Nah, diingat-ingat ya komennya. Kita list. Nah, dia akan muncul file tarnya. Jadi sudah keluar dari gzip, lalu akan muncul file tarnya. Kita akan ekstrak juga file tar tersebut menggunakan komen tar main xvf coba.tar. Ya. Nah, kita list semua ls main all. Nah, dia akan muncul file-file yang terdapat pada coba.tar. Kita clear saja dulu, lalu kita akan menghapus file coba.tar ini menggunakan komen rm coba.tar. Nah, sudah kosong. Lalu kita akan menghapus juga directory percobaan. Oke, kita keluar dulu, lalu kita hapus rm dir atau directory ya tadi ya, percobaan. Nah, sudah hilang. Nah. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan materi, kami mohon maaf. Saya Muhammad Fahmi Alfaris dan rekan saya Ana Laili dan Zikrila mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.